Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Business Process and Procurement atau proses bisnis di pengadaan, disingkat BPP. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memperkenalkan sistem pembelajaran BPP, model pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, serta lingkup mata kuliah BPP. Mata kuliah Procurement juga termasuk salah satu dari mata kuliah yang diajarkan untuk Research Group Enterprise System. Agenda pembelajarannya yang pertama adalah perkenalan dosen dan mata kuliah, kemudian sumber belajar, penilaian dan aturan perkuliahan, skor penilaian, serta pengenalan mata kuliah. Untuk pengenalan dosen, saya sendiri merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informasi. Saya juga aktif sebagai editor dan reviewer jurnal, kemudian mengampu beberapa mata kuliah seperti SCI, KMS, CRM, SCM, dan lain-lain. Saya juga mentor di Pablo New Zealand, consultant untuk Academic Research and Community, serta koordinator untuk Enterprise System Research Group. Mata kuliah yang diajarkan sebagai berikut. Untuk materi kali ini masuk ke bagian Business Process dan Enterprise System. Pembelajaran nanti dibagi menjadi 16 pertemuan, dimulai dari Introduction, Procurement Life Cycle, dan seterusnya. Pada bulan pertama ada Daily Exam, bulan kedua ada Mid Exam, dan bulan keempat Final Exam. Learning atau media pembelajaran itu ada dimulai dari Moodle sebagai media utamanya melalui e-learning.winadharma.ac.id, kemudian dilengkapi oleh blog. Selanjutnya mahasiswa yang register akan disediakan WhatsApp group dan Facebook. Assessment komponen ada 4. Yang pertama class activity sebesar 15%, kemudian mid exam 20%, report 25%, final exam 40%. Untuk aturan perkuliahan ada 6, terdaftar di KRS-nya, kemudian hadir lebih dari 80%, keterlambatan 15 menit, jujur sesuai aturan akademik, kemudian mengikuti jadwal yang ada. Untuk evaluation score itu dibagi menjadi 5 nilai. Nilai A, B, dan C adalah lulus, sedangkan untuk rentangnya apabila 55 sampai 69 itu C, 70 sampai 84 B, 85 sampai 100 A. Sedangkan tidak lulus itu adalah nilai D dan E. Baru kita masuk ke procurement overview. Nanti kita akan tahu lingkup procurement sebagai bagian dari SCM dan logistik, definisinya, bidangnya, serta alasan kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah ini. Latar belakang. Sekarang, menurut Kate dan kawan-kawan, business environment itu sudah digerakkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah globalisasi katanya. Sehingga market itu terinterconnectedness, tidak lagi antar area tetapi regional bahkan internasional. Kemudian juga ada challenge-nya. Ini challenge-nya, sejumlah challenge-nya. Kemudian fast customer driven society. Jadi sekarang dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan ekonomi, maka fast customer driven society. Begitu juga dengan service economy. Jadi bukan lagi ekonomi fisik atau produk, tapi sekarang banyak dikuasai oleh service economy. Kemudian juga purchasing skill. Skillnya meningkat termasuk prosedurnya. Dalam hal apa? Menciptakan value. Ya. Kita lihat sekarang pembelian dan pengadaan barang sudah sangat cepat sekali. Bahkan kita bisa impor itu hanya melalui marketplace saja. Ya. Selanjutnya adalah expansion and introduction of cloud computing. Cloud computing ini juga salah satu tren di teknologi informasi yang banyak dipakai. Dengan cloud computing kita tidak perlu memiliki infrastruktur yang mahal dan harus kita kuasai sendiri. Kadang-kadang kita bisa sewa banyak sekali service-service seperti dari Google, dari Amazon, dan lain sebagainya. Sekarang baru kita masuk ke logistik. Menurut Harrison dan Hook, logistik itu
dia memiliki dua arus pertama. Yang pertama adalah material flow. Contohnya barang fisik dari pemasok melalui distribusi pusat ke toko. Yang kedua adalah information flow, data permintaan dari pelanggan. Dari pelanggan akhir kembali ke pembeli dan ke pemasok, dan dari data pasokan ke pengecer, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu tahu tentang SCM dan logistik. SCM atau lebih lanjut supply chains itu juga dijelaskan oleh Harrison dan Hook. Dia merupakan jaringan of partner who collectively convert a basic commodity. Dia mengkonversi komoditi dasar, itu dikenal dengan upstream, menjadi finished product atau downstream. Seperti itu ya. That is valued by end customer and who manage it at its stage. Sedangkan logistic network itu digambarkan oleh Simchi Levy seperti gambar berikut. Ada supplier, ada manufacturer, warehouse and distributor center, baru customer. Jadi setidak-tidaknya ada 4 kelompok, ya. Supply chain management fokus pada mata rantai pasokan dari hulu ke hilir. Downstream, yang stream tadi itu dari hulu ke hilir. Kalau dia barang mentah ke hulu, barang jadinya ke hilir. Kalau supplier ke hulu, kalau ke hilir ke customernya. Konteksnya seperti ini, ya. Raw material itu barang mentah, kemudian diproses berupa material flow, supply, dan seterusnya melalui kegiatan upstream. Ini proses manufacturing perusahaan, hasilkan barang jadi downstream ke end customer. Selain material flow, yang mengalir juga information flow. Bedanya kalau raw material, dia mengalir dari manufacturer ke end customer, ya. Sedangkan information flow berlaku dua arah. Begitupun dengan waktu, ya. Nah, sekarang ada tren Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP menjadi simpul integrasi semua proses bisnis enterprise modern. Jadi dia yang menjadi hub penghubungnya, ya. Termasuk salah satunya adalah SCM. Kalau kita gambarkan arsitektur enterprise-nya, maka procurement itu ada bagian yang terkait dengan SCM, sourcing, dan berhubungan erat dengan supplier. Baru kita masuk ke procurement. Menurut Lyson and Farrington, katanya procurement adalah a proactive strategic corporate activity to ensure continuous supplies of goods and services to enable world-class organizational performance. Jadi procurement itu bersifat proaktif, strategik untuk menjamin keberlangsungan supply dari produk dan jasa dan memungkinkan world-class organizational performance, kinerjanya tetap baik. Seperti itu. Refer to raw material component parts supply brought from outside organization to support a company's operation. Di procurement juga merujuk ke bahan mentah, bisa juga komponen-komponen atau supplies yang dibeli dari luar organisasi untuk mendukung operasi perusahaan kita. Procurement juga merefer ke apa? Purchasing. Sehingga ada istilah lain dari procurement itu adalah purchasing. Procurement juga menjadi bagian support dalam kerangka penambahan nilai. Jadi produk barang yang ada itu harus mengalami proses sehingga nilainya bertambah. Yang kegiatan utamanya ada di bagian atas, yang bagian pendukung itu di bawah. Nah, termasuk bagian yang kita pelajari saat ini yaitu procurement. Tadi sudah dijelaskan istilah lain dari procurement adalah purchasing. Purchasing itu merupakan strategic source comprised with the process of planning supply, selecting suppliers and contract them in order to establish the potential of supply. Jadi purchasing itu bersifat strategic sourcing. Bisa juga nanti ada operative procurement. Kedua strategi dan operatif inilah yang disebut dengan purchasing.
Kalau kita lihat bagannya, kegiatan purchasing itu di sini dibagi menjadi 6. Ada yang strategic sales, mulai dari planning, selecting, contracting, kemudian operative, mulai dari ordering, expediting, and paying. Nah, kenapa kita perlu study procurement? Mendukung tujuan dan sasaran organisasi, mengelola proses pembelian secara efisien dan efektif, mengelola basis pasokan, mengembangkan hubungan yang kuat dengan kelompok fungsi yang lain, dan mendukung kebutuhan operasional. Jadi procurement itu, kalau kita simpulkan, dia disiplin. Dia melibatkan studi logistik, supply chain management, procurement itu sendiri, bidang bisnis, ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Dia juga sangat penting kita pelajari karena menyeimbangkan antara human capital dan intellectual capital terkait di procurement. Nah, homework-nya, untuk assignment-nya diharapkan kamu bisa mengetahui lebih lanjut definisi-definisi tambahan dari procurement. Boleh diambil dari buku, jurnal, artikel, simpan dengan template nama seperti ini, di store di Dropbox, dan disubmit di e-learning kita. Referen yang terpakai untuk pertemuan pertama sebagai berikut. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu.